Assalamualaikum, Pak Zain. Apa kabar, Pak Zain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana alhamdulillah lama kabarnya, Pak? Ya, 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 ya. lama gak jumpa, Pak Zain. Kangen juga. Apalagi dulu tuh udah hampir tiap hari kita sehari 3 kali ya kalau kejar-kejaran zaman dulu ya. Betul ya, kita komunikasi yang naik itu perbaikan-perbaikan ini Iya, Pak ya. benar sekali. Ya, Nah, ya. ini Pak Zain, terima kasih nih sudah mau hadir di sini ya Pak Zain di kanal Planet Traksi. Karena kalau kita sebut traksi itu Pak Zain mungkin familiar ya, karena itu adalah penyebutan workshop atau bengkel di dunia perkebunan Pak, atau plantation gitu. Nah, Ya, kalau saya fraksi istilahnya dibanyakan lebih kenal di plantation Pak. Betul. iya iya benar Pak Zain, mohon maaf itu agak mikrofonnya agak 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 apa? Agak naik sedikit. Oke, lanjut Pak. Ya ini mantap Pak. Jadi memang kalau saya boleh simpulkan sedikit apa yang dilakukan perusahaan Pak Zen saat ini, termasuk Pak Zen yang masih aktif di sana, itu memang klien atau pelanggan customer Bapak itu kan variatif ya Pak, tidak hanya plantation tapi ada mining, perkebunan, mungkin ada road maintenance, kontraktor gitu ya, contracting, bahkan mungkin juga bidang lainnya gitu ya, office build. Nah, saya kurang paham deh. Namun yang saya ingin ajak Pak Zen di sini diskusi sambil berbagi ilmu mengenai dunia traksi, khususnya alat berat nih di tempat Pak Zen nih dulu ya. Ini kita masuk fokus di plantation atau perkebunan, di mana karakter perkebunan atau plantation itu udah pasti beda dengan karakter customer Pak Zen yang lain ya, seperti pertambangan, mining, seperti apa perawatan jalan mungkin ya Pak ya. Nah itu bisa nggak Pak Zen berbagi kepada kami khususnya untuk apa ya namanya perbaikan atau perawatan atau kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di alat berat eh, di tempat plantation gitu Pak. Mungkin alat berat itu bisa eksavator, bisa mini eksavator, bisa apa namanya road grader, motor grader, dan sebagainya Pak Zen. Seperti itu. Mungkin Pak Zen monggo loh. Silakan. Terima kasih Pak Cu ya. Sangat bahagia pagi ini kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Sudah Zen. lama kita nggak berjumpa ya. Kita mau ngomong masalah apa? Iya, eh, Dunia traksi yang mungkin betul. bagi pun itu sangat familiar ya dan sangat Nah, apa ya, bagian inti penting dari salah satu siklus di kebun untuk support operasional adalah traksi ya karena dari benar. situ kondisi apa sawit akan keluar dengan baik kalau alat-alatnya di maintain dengan baik Pak ya. Sehat. Kemudian juga apa tentunya kita mengharapkan maintenance yang efisien di kebun ya karena memang dia Setuju. kan siklusnya sekarang kebun 12 jam ya mungkin atau Ya, mungkin 10 lah sampai 12 jam ya ya. sehingga alatnya tidak sangat berbeda dengan karakternya dengan di mining yang full 24 jam ya Oh, atau oke. mungkin atau mungkin di konstruksi yang hanya spot-spot mungkin 4 jam 5 jam tapi kalau Oke. di perkebunan kan mungkin uh, day to day tapi dia hanya siang hari ya nggak sampai malam hari walaupun sekarang ada beberapa kebun yang saya lihat sudah cenderung mengoperasikan hampir 24 jam nih Pak Cuk ada beberapa kebun Wah, nih karena mereka mengejar setoran buah sawit nih ada wah, pola yang sedang berubah di kebun lihat ini Pak 24 jam dan itu itu alat pribadi, alat sendiri atau rental, Pak? kebetulan alat itu rental ke kita ya Oke, Pak Cuk ya oke. kita kita tahu dari HM operationnya Pak. HM operationnya biasanya Ya, rata-rata kan di 200 jam, 250 per ya. Ini bulan. sampai 300 jam ya. Sampai 2 kali lipatnya Pak. Berarti ada 2 kali kerja dia, dua shift gitu kan. Gosip, Setelah gosip. saya investigasi, ternyata mereka mengoperasikan 2 operator, pagi Oke, dan sore Pak. ya, Itu ya, ya. Dan yang kerusakan terjadi, Pak, yang ditemui? kebijakan terjadi akan lebih cepat ya dengan Oke, penggunaan tentunya lebih tinggi HM-nya dalam operatingnya kan dari sisi servis biaya maintenance akan naik karena kan ya, lebih cepat apa lebih cepat frekuensi untuk durasi servisnya kemudian oke, siklus untuk penggantian komponennya juga lebih cepat lagi karena kan memang oke. apa
HM operasinya menjadi lebih cepat dalam sebulannya, yang biasanya hanya 250 jadi 400, 4,5 seperti itu, Pak. Oh, baik. Artinya PS atau periodic service yang Bapak tetapkan jalan, namun di sini jadi lebih cepat ya, nggak lagi kalender. Biasanya seperti 1 bulan atau secara basis kalender itu 1 kali periodic service, namun ini bisa 2 bulan 3 kali gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa namanya, jangka waktu berkalanya. Dan Ya, masuk komponen-komponen serta material ya Pak. Komponen perawatan itu kan yang periodic service itu seperti filter gitu ya, air cleaner, materialnya itu oli gitu ya Pak ya. Grease itu ada betul, terus ya Pak ya, Pak. standby ya Pak ya. Ya, kita kebetulan kan fokus di perkebunan, Pak ya. Jadi alat-alat kita di perkebunan sudah cukup banyak, Pak. Pertama traktor ya yang digunakan untuk evakuasi buah sawit, Pak. Jadi memang saat ini ya frekuensi penggantian oli, filter, air cleaner dan lain-lain yang tadinya hanya sebulan sekali, sekarang menjadi mungkin 3 minggu atau mungkin tadi disampaikan Pak Cuk 2 bulan jadi 3 kali gitu kan. Iya, Frekuensinya naik gitu karena ada pergerakan HM yang cukup cepat gitu iya, kan. iya, Ya, kenapa sekarang banyak perusahaan sawit beralih ke rental ya? Saya iya, lihat karena memang kecenderungan sumber daya manusia di sawit kan sangat terbatas Pak ya, betul. terutama untuk maintenance alat-alat berat gitu kan, Iya, sehingga banyak alat yang rusak tidak iya, terawat dengan baik karena memang oke, sumber daya manusia mereka juga terbatas, skillnya juga terbatas gitu iya, kan. oke. Nah, bagaimana mereka memikirkan supaya alat tetap ada jalan tapi bisa berproduksi secara maksimal, yaitu mereka dengan cara solusi rental Oh gitu gitu, Pak. baik. Nah, Ya itu sekarang Pak, seperti memang itu Pak ya. betul Gitu. betul. Yang dikatakan oleh Pak Zen itu spesifik dan terjadi, Pak. Saya alami sendiri itu, Pak. Artinya yang Bapak katakan kalau memang satu perusahaan, ya kebetulan tempat kami bekerja dahulu itu memang boleh dikatakan cukup besar ya, industri perkebunan yang besar sehingga aset alat berat pun luar biasa banyak sekali gitu ya Pak Zen. Pak Zen juga melihatlah waktu itu. Ya. Namun yang dikatakan Pak Zen ini mungkin perkebunan-perkebunan juga, entah sawit, entah apa komoditi lainnya gitu ya. Namun mereka tidak ingin memiliki resiko dalam perawatan aset alat berat gitu ya Pak ya. Sehingga Betul. termasuk sumber daya manusia untuk montir, sumber daya manusia apalagi operator ya Pak ya. Karena jujur aja Pak, zaman saya dulu tuh ada Pak. Saya sampai marah pernah Pak, marah. Alat berat itu yang harganya miliaran malah jadi tempat kuliah mereka Pak. Diem-diem malam-malam mereka itu manggil temennya, ya mohon maaf ya perkebunan yang besar, ribuan hektar dikelilingi oleh lebih dari 10 desa. Kemudian pekerjaannya itu kan masuk ke sana sini ya Pak. Malam-malam mereka Ya. belajar itu Pak, sama kita monitoringnya dari HM itu Pak. Kami tanya kan, logbook ada nih, logbook. Kami lihat loh, ini kok ada 3 jam nyala nih, kenapa kamu genset ya? Nggak kerja ya, cuma nyalain ngabisin solar dan apa dan sebagainya. Nah, akhirnya ngaku Pak. Wah, itu yang sangat kita khawatirkan di situ Pak, memang kalau di dunia atraksi khususnya alat berat itu sendiri. Sehingga sehingga kalau mereka rusak, datang kan Pak rusak. Begitu kita integrasi, kita selidiki, kita cari identifikasi masalahnya, rata-rata non teknis penyebabnya Pak. Kalau teknis kita masih legowo lah perbaikan. Nah non teknis ini kita nih kadang-kadang nggak terima Pak. Itu Pak Ya, sedikit interupsi ya, Pak. ya, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita sih Pak ya di Iya, kebun. Ya, itu yang mungkin menyangkut masalah CSR Pak Pak Cu ya, yang saya lihat seperti itu yang harus mungkin dijalankan oleh kebun sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi kali ya mungkin itu sih ya yang harus iya, iya. disamakan antara perusahaan sawit dengan atau dengan yang di plantation dengan yang di masyarakat sekitarnya gitu kan, saya lihat itu Iya. yang harus mungkin dibudayakan sehingga nggak terjadi yang seperti yang disampaikan Pak Ju tadi. Iya, saya ngelihatnya yang disampaikan Pak Zen itu karena karakter plantation atau perkebunan yang sangat itu ya Pak ya, sangat permisif lah gitu ya. Ya, Dibandingkan dengan apa ya namanya
satu industri mining atau pertambangan yang memang kerjanya bisa 24 jam atau 3 shift ya Pak ya. 8 jam di mana 24 jam di mana 3 jam itu adalah idle atau istirahat gitu ya Pak ya. Kemudian ada 3 operator dan mereka tidak bisa stop gitu kan Pak ya, karena sudah dihitung semua itu apa namanya utilisasi ya, istilahnya utilisasi dari alat per alat itu sendiri. Nah Pak Zen pernah mengalami nggak ya di luar dari plantation ini, agak keluar dari plantation pada saat mereka dua shift tadi terus terduduk alatnya gitu Pak, atau ada downtime yang sekian lama sehingga mereka merasa gimana gitu ya, rugi gitu Pak, kira-kira Pak. Ya, itu sih pernah saya ya ya pernah saya alami waktu di tambang Pak ya. Waktu di tambang saya kan dulu lama juga di tambang Pak. Kebetulan kita fokus di maintenance kontrak dengan klien kami gitu Pak ya. Ya, Jadi setiap HM running itu kan dihargai per jam tuh Pak. Makanya mereka meminta jaminan namanya physical ability ya, minimum sebulan berapa sih yang alat itu tersedia untuk berproduksi gitu kan, dalam ya, sehingga bisa menghasilkan output yang maksimal. Makanya kalau di tambang dengan running 24 jam ya, kita sumber daya benar-benar kita siapkan Pak. Mekanik kita training, spare part kita siapkan di lokasi, workshop kita siapkan, equipment support kita siapkan, gitu kan. Sehingga dengan adanya kesiapan itu kita bisa meminimalkan proses perbaikan, ya, yang tadi lead time-nya mungkin panjang karena nunggu spare part, ya, karena bupati udah di lokasi menjadi lebih cepat. Kemudian equipment supportnya karena ada sehingga alat angkatnya lebih cepat datang atau alat lifting lainnya juga datang sehingga oke, prosesnya menjadi lebih cepat gitu kan sehingga produksi yang tadinya terduduk mungkin lama karena nunggu spare part atau apa bisa kita minimalkan sehingga oke, alat tetap maksimal untuk beroperasi seperti itu Pak siap. sehingga Wah, ini menarik nih, menarik Pak. capability-nya Jadi, kita berikan gitu kan. oh iya, jadi yang dikatakan tadi sebagai kata kunci Pak Zen adalah physical availability ya. Physical availability dari unit itu yang sudah dihitung sehingga mereka tidak akan terima pada saat itu terduduk ya Pak ya. Downtime lama, Betul. berjam-jam bahkan mereka nggak terima kalau berhari-hari ya Pak ya. Nah, Ya. tadi ada satu masukan dari Pak Zen atau ya pengalaman Bapak bahwa di sana semua mobilisasi apa workshop atau storing ya mungkin ya Pak, itu ada ya Pak Ya. ya. Dari workshop ke lokasi unit kerja, ada storing unit yang bisa membawa lifting equipment dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan on spot gitu ya Pak ya, repair di Betul. tempat gitu ya. Termasuk apa tadi Pak, spare part yang tersedia ya. Spare part. Oke, Betul. berarti Bapak seperti memberikan consignment ya, part consignment di sana, atau Ya, jadi gimana Pak? seperti ini Pak, kalau udah kita maintenance kontrak dengan user atau dengan klien kita, Ya, jadi dalam item-item klausul kontrak kan sudah ditetapkan nih ya, apa aja yang harus disiapkan oleh kita. Ya ya, di lokasi spare part, workshop, mobil, alat angkat, terus mobil loop truck yang membawa oli dan lain-lain itu ya, sudah kita siapkan gitu kan. ya. Sehingga begitu ada perbaikan on spot di lapangan atau di field, Ya, sumber daya itu udah siap semua Pak, dari ya, mekanik dengan mobilnya atau driver truk crane dengan truk crane-nya atau mobil loop dengan oilnya, kemudian lubrication, spare oke, part-nya udah langsung satu ke lokasi gitu kan, oke, sehingga proses misalkan penggantian silinder misalkan eskavator yang produksinya cukup besar itu ya ya, untuk tuang ke untuk mengisi dump truck itu kan penggantian downnya itu kan nggak boleh lama-lama Pak. Itu iya, ganti silinder itu mungkin hanya dijatah mungkin kita punya budget satu sih baru selesai. Ya makanya oke, sumber daya itu resource itu kita siapkan sedemikian lengkapnya sehingga unit itu tidak sampai breakdown berhari-hari menyebabkan produksi tidak tercapai karena truk-truk yang standby nunggu alat antrian produksi itu Pak. Seperti itu. oke. Berarti saya sudah bisa bayangkan dalam maintenance contract itu klausulnya itu termasuk sumber daya manusia mekanik ya, SDM Ya, mekanik yang mekanik, spare part, disiapkan, support gitu kan, seperti itu. terus apa helper gitu ya Pak ya, kemudian juga Ya,
peralatan kerja, kemudian juga mungkin tempat tinggal juga ya Pak ya, dan yang Betul. di lokasi ya. Ya. Pada saat tadi katakanlah kasusnya itu kayak cylinder rot ya, memang saya lihat sih cylinder rot itu macam-macam ya penyebab kerusakan itu sendiri ya Pak ya. Kalau kayak Ya. seperti itu untuk bisa dikasih waktu hanya satu shift melakukan solusi, berarti Bapak punya stok cylinder rot ya? Ya, biasanya kita juga menyiapkan exchange komponen, Pak ya. Jadi Oke, komponen-komponen yang fast moving, ya. ya, Misalkan silinder, kemudian item-item yang mungkin sudah waktunya jatuh tempo untuk penggantian, biasanya kita ya, siapkan exchange komponen, Pak. Jadi oke, begitu ada sudah jatuh untuk perbaikan waktunya, ya, misalkan tetapkan bahwa umurnya engine itu 14.000, waktu 14.000 itu komponennya udah datang, Pak. ya, Jadi ya, begitu ya, dia lepas, langsung kita taruh yang baru, kita taruh yang baru, kita pasang yang baru, yang lama kita balikin ke workshop untuk direkondisi seperti itu, Pak. oke. Gitu. Ya, Di jadi workshop itu, prosesnya hanya oke, oke, di jadi prosesnya itu hanya mungkin satu shift aja udah selesai untuk penggantian engine atau dua shift gitu kan, seperti itu. iya, iya, Tidak memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan seperti yang di traksi ya, yang kita lihat di iya, kebun iya, itu kadang-kadang iya betul. penggantian engine karena emang prosesnya normal, Pak. Alatnya Heeh, rusak, terduduk, kemudian kita investigasi, kemudian kita rekomendasi, kita order partnya, gitu kan. Proses oke, ordernya juga lama nunggu sehingga di traksi kadang-kadang alat menjadi tidak produktif karena yaitu prosesnya ya, tidak dijalankan sebagaimana kayak di tambang ataupun di tempat ini lain seperti itu, Pak. setuju, setuju, setuju Pak. Itu Bapak melihat sendiri ya traksi itu memang tidak punya kemampuan untuk melakukan stok. Mereka tidak punya apa ya jujur aja ya skill manpower ya, artinya sumber daya manusia mekanik yang skill gitu ya. Kalaupun ada biasanya pinjam dari sana dan dari sini. Terus yang sangat vital yaitu pengadaan yang lama sekali gitu ya Pak ya. Pengadaan yang lama Ya, sekali. Nah, itu Bapak juga tahu ya bahwa kita dulu pernah melakukan semacam satu improvement yang namanya Central Workshop ya Pak ya. Saya nggak nyebut namanya, tapi kita nyebutnya CW atau Central Workshop gitu ya Pak ya. Nah, di situ Central Workshop kita mencoba mengcluster ya semua persoalan itu yang menyebar di masing-masing apa unit estate atau mill gitu kan Pak ya, PKS atau pabrik kelapa sawit dan kebun. Kita kumpulkan, kita tarik, kita pull dalam satu wadah Central Workshop itu sendiri. Nah, disitulah Central Workshop itu kita ketemu nih dengan Pak Zen ya waktu itu ya Pak Zen ya, karena memang betul. masih saudara sepupu lah ibaratnya dari si owner itu kan Pak ya. Nah di situ luar biasa improvement yang terjadi luar biasa, namun masih banyaklah keterbatasan. Namun pada saat kita melakukan suatu report gitu ya, downtime itu reduce-nya banyak sekali Pak. Total downtime dari eh, sebelum dan sesudah itu banyak sekali. Dan yang saya melihat bahwa dalam central workshop itu yang cukup gebrakannya cukup bagus itu yang tempat kita dulu Pak itu sudah berubah Pak dari cost center menjadi profit center Pak seperti itu. Ya, ya. Nah itu memang pada saat berdiri kita banyak kerjasama sama Pak Zen gitu ya, khususnya waktu itu memang tidak melakukan rental tapi mengoptimalkan unit alat berat yang ada menggunakan mekanik-mekanik dari tempat Bapak gitu ya Pak ya, perusahaan tempat Ya, Bapak saat ini bekerja. Jadi memang Bapak tahu sendiri ya yang namanya pengadaan, yang namanya merek itu macam-macam ya Pak ya. Kalau kita mereknya cuma satu enak ini Pak. Ini ada yang buatan Eropa, ada yang buatan Jepang, ada yang buat buka ya. aduh, Ya, 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 ya. belanjanya enak Pak, belanjanya kan dari sisi pengadaan, tapi begitu sudah terjadi sesuatu, nah ini Ya, yang jadi PR di lapangan gitu. Kira-kira seperti ya, itu ya Pak Zen ya. Ya itu ya. plantation yang Bapak katakan terakhir tadi memang saya akuin itu terjadi Pak, benar Bang. Beda dengan karakter yang dari mining, karakter yang dari apa spot-spot di road construction dan sebagainya gitu Pak. Ya. Itu yang mungkin pengalaman kita bersama Pak ya, yang mungkin ya
kita bisa menganalisis dari beberapa sisi ya. Pertama dari sisi sumber daya manusia ya. Memang saya lihat sih di kebun manapun sisi sumber daya manusia untuk traksi ya, untuk maintenance alat-alat berat memang belum di develop secara maksimal Pak ya. Mereka mungkin mengandalkan masyarakat sekitar ya untuk Setuju. ganti oli, ganti filter gitu kan. Ya, Mereka nggak dibekali sisi instan semuanya. teknikal Ya, ya, di sisi teknikal yang mungkin diperlukan untuk menganalisis kerusakan, ya, mengatur perbaikan gitu kan, seperti ya. itu. Ya, seperti itu yang Betul. mungkin mungkin menjadi keterbatasan di traksi di beberapa kebun Pak ya. Ya itu makanya Ya, kemarin kerjasama kita ya, kemudian kita sudah berpengalaman di maintenance alat berat ya, kita mempunyai sumber daya manusia gitu kan, yang ya, bisa membantu memang untuk memberikan solusi perbaikan-perbaikan unit-unit yang memang sudah rusak lama, mungkin unit-unit yang sudah mungkin ya. lama terduduk seperti itu kan, atau merecovery performa dari masing-masing unit yang ada di traksi tersebut gitu Bahkan kan. ada yang sudah kanibal ya, Pak. Betul. Ya kadang-kadang seperti itu Pak ya, kenyataan yang kita lihat di lapangan ya, Iya, alat mana yang bisa dioperasikan, kemudian yang terduduk kita ambil supaya yang satu tetap jalan, seperti itu iya, sih Pak. iya. Ya, ya. Itu yang nggak konsisten, kanibal tapi nggak diganti itu, Pak. Ya itu salah satu tantangan Pak Cuk, yang mungkin Iya, mungkin perlu diperbaiki di traksi ya, yang ya, di setuju. kebun atau plantation Pak ya. Pertama mungkin dari sisi sumber daya manusia ya, mungkin membuat suatu development ya untuk mungkin mentraining mekanik lah gitu kan, atau Iya, menyiapkan mekanik betul. untuk pemaintenan alat-alat yang ada di kebun gitu kan, sehingga bisa bertahan dengan baik, beroperasi secara optimal gitu kan, seperti itu. Kedua masalah operator. Operator juga perlu di training. Kadang-kadang kan operator hanya diajari cara membawanya saja, tidak tahu cara mengoperasikannya dengan yang benar, gitu kan, seperti itu. Iya, Bagaimana memfungsikan alat itu setuju. sesuai dengan kegunaan dan fungsinya ya. Betul. Makanya kadang-kadang di kebun kita jumpai ada suatu alat apa, travelnya tiba-tiba udah rusak jebol karena dia nggak tahu prosedur cara menjalankan eskavator, berapa lama dia harus menjalankan, berapa lama dia harus berhenti Iya, gitu kan, seperti iya, itu. Kemudian ya, kan luas tuh Pak ya, kadang operation iya. kita memaksakan eh, dari titik satu ke titik yang lain untuk jalan berkilo-kilo ya, tentu itu Itu. biaya yang mahal untuk undercarriage Pak, Wah, luar untuk biasa. bukan seperti itu Luar ya. biasa. Itu Jadi kemudian yang dikatakan, ya yang dikatakan Pak Zain, maaf ya Pak Zain, itu memang benar. Eh, Bapak tahu sendiri ya, yang namanya rolling ya Pak ya, rolling alat berat yang menggunakan trackling. Aduh, saya sedih Pak kalau melihat jalan dia rolling berkilo-kilo gitu ya. Sementara ya dia tenang gitu kan si operator, tapi nggak ada pemahaman. Bahkan ya mungkin dia paham, tapi atas perintah. Biasanya kayak gitu kan Pak. Nah itu yang akhirnya terjadi, adanya kayak gap of knowledge gitu ya. Di bawah itu memahami, punya knowledge, punya basic basic knowledge gitu ya Pak ya mengenai apa undercarriage yang Bapak katakan tadi. Namun asistennya, si estate manajernya gitu ya nggak mengerti gitu loh Pak. Maunya ya, you rolling, besok udah mulai kerja di blok sana. Bloknya tuh padahal berkilo-kilo gitu Pak secara jalan. ya, Nah, itu nggak, awalnya saya menemukan seperti itu, akhirnya kita sampaikan Pak ke manajemen ya BOD yang ada di Jakarta. Terus memang kita sepakat solusi gimana Pak Cu? Solusi digendong kan Pak Zen. Ya kita harus punya betul. trado gitu kan, atau ya itulah soft loading gitu ya, soft loading apa namanya trado, soft loader. Nah, kita adakan tuh Pak yang ada di tempat kita dulu. Sehingga itu laris manis, bahkan sampai kebun-kebun sepupu yang masih satu juga, itu pun membutuhkan gitu Pak. Membutuhkan, bahkan yang sampai sudah beda ini apa namanya Pak, beda kabupaten gitu pun membutuhkan. Nah, di situ itu luar biasa ternyata Pak kebutuhannya, dan mulai tumbuh Pak kesadaran itu Pak. Wah, jadi penyebab rusaknya apa Pak namanya undercarriage itu kan macam-macam ya Pak. Rantai Betul. busing, tracklingnya apa, track shoe-nya gitu ya Pak ya. Terus apalagi Pak, final drive dan sebagainya. Wah, ternyata di situ. Nah, itu mereka mulai sadar dan mereka butuh itu namanya. Jadi memang dalam sebulan itu Pak, semuanya sudah banyak yang pakai itu, mungkin tersisa waktu hanya sekitar 2 bulan, dalam 1 bulan itu cuma 2 hari Pak.
operatornya tuh, Ya, si drivernya tuh sampai pusing sendiri Pak, ampun Pak gitu. ya, ya itu salah satu improvement yang kita lakukan di site bersama kan untuk Betul, mengurangi kerusakan pada alat terutama yang sifatnya harus rolling, harus yang sifatnya dosing ataupun excavating Pak ya. Karena memang mereka kalau rolling berjam-jam, berkilo-kilo gitu kan, tentunya satu mungkin tidak efisien dari sisi waktu, yang iya, kedua dari sisi maintenance juga cost-nya akan menjadi tinggi karena akan cepat habis undercarriage yang kita pakai gitu kan seperti itu. betul. Karena komponennya satu rangkaian tuh Pak. Kalau udah habis itu habis ratusan juta. Makanya dengan adanya trado itu dengan menginvestasikan satu trado mungkin harganya 800 juta atau mungkin 1 M ya. Udah dapat menghemat mungkin berpuluh-puluh alat tuh yang tersebar di Iya, kebun-kebun grup ya. iya Ya benar memang kalau sekali. ya memang bisa istilahnya menyiapkan sarana seperti itu harusnya sih Pak seperti itu. Betul. Central Itu satu workshop improvement. kemudian menyiapkan trado gitu kan ya itu merupakan suatu tindakan yang cukup positif yang harus dilakukan oleh para manajer kebun nih ya Pak Iya, ya sehingga bisa memperpanjang usia daripada undercarriage aset ya alat. Iya benar. tentunya akan menghemat juga biaya cost maintenance daripada kebun tersebut sehingga ya Betul. tentunya efisiensi yang Iya. akhirnya meningkatkan produktivitas ataupun meningkatkan keuntungan daripada perusahaan tersebut sih pada ujung-ujungnya ke sana Pak. Gitu. Benar Pak, secara kalkulasi apa namanya nilai ekonomis unit Rado yang harganya kalau Bapak katakan tadi plus dengan apa namanya karoseri memang akhirnya 1,2 itu Pak. Itu sudah Ya, tertutup secara nilai buku. Karena apa? Direntalkan kan Pak, direntalkan ya, dengan apa namanya range sejarah sudah tertutup, kemudian juga banyak yang membantu itu tadi meminimalisir kerusakan khususnya di undercarriage yang menggunakan track link gitu Pak. Pak Zen, ini saya pikir ini sudah setengah jam nih Pak Zen. oke. Poin-poinnya nggak terasa ya Pak Zen ya, mohon maaf. Ya Namun saya kadang-kadang juga kalau nggak, kita iya saya juga nggak ingin mengganggu apa waktu kerja Bapak ini kan lagi apa ya, office hours gitu ya. Kemudian saya bisa simpulkan nih dengan pembicaraan Bapak hari ini, terima kasih ya. Jadi ada uh, peningkatan khususnya dari SDM ya, manpower atau ya, resourcesnya di mekanik, di operator, kemudian juga improvement dari apa namanya kayak workshopnya itu sendiri, workshop yang tersedia juga ada spare part komponen ya kita nggak akan bisa mirip dengan apa namanya mining lah ya, tapi khusus ya, di perkebunan atau plantation itu paling tidak sudah ada improvement ke arah sana gitu ya. Workshop sekaligus juga bisa menyediakan stok khusus untuk si spare part yang fast moving tadi Bapak katakan ya. Dan menghadapi yang namanya unplanned. Kalau fast moving dan semuanya plan atau terencana nggak apa-apa, tapi yang unplanned, yang sering rusak itu juga harus disiapkan, gitu kan Pak ya. betul. Terus yang ketiga juga mengatasi Oke. mobilisasi yang tinggi khusus untuk undercarriage yang menggunakan track link, yaitu kita harus siapkan trado. Mau nggak mau, karena apa? Cakupan kebun yang ribuan hektar tuh nggak masuk akal lah kalau semuanya suruh rolling itu anak-anak gitu Pak. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, ya. Dari saya cukup Pak Zen, mungkin ada tambahan dari Pak Zen kira-kira. Ya, kurang lebih apa yang disampaikan Pak Cuk. Mungkin saya sedikit nambahin tadi ada satu yang mungkin terlupakan yaitu namanya predictive maintenance Pak Cuk. Oh ya, Jadi dari ya itu bisa menghemat juga biaya maintenance ya. Dengan oke. predictive maintenance kita bisa mengetahui kerusakan alat secara dini, kita bisa menyiapkan spare part secara dini ya. Ya, Sehingga satu siklus yang bisa saya kurangi adalah unschedule ya. Mungkin bisa kita oke, minimalkan Pak. Tidak oke. mungkin tidak kita hilangkan kita tidak bisa zero kan, tapi bisa kita minimalkan dengan menyiapkan predictive maintenance itu. Kita siapkan spare part, kita siapkan komponen pada saat penggantian Pak, sehingga di kebun tidak harus breakdown berbulan-bulan karena perbaikan. Seperti itu sih Pak, satu tambahan dari saya Pak. Baik, terima kasih predictive maintenance beserta komponennya yang Ya, harus komit. Ya Pak ya, harus ya, komit betul. dilakukan dari manajemen mill atau manajemen estate gitu. Jangan nanti Betul. mereka memahami tapi tidak komit. Ya, Pak. Setuju Pak Zen. Saya Ya, pikir banyak sekali materi yang Bapak bisa share, berbagi di sini. Saya juga mungkin berharap suatu saat nanti kita bisa ajak Bapak
gabung lagi di sini dengan topik yang berbeda ya Pak ya mungkin ya. Tidak menyangkut Oke, ini. siap Pak. Tinggal kita Mungkin mungkin janjian aja atau kalau mau kopi darat juga boleh gitu kan. siap. Oke, ya ya, terima kasih. Kalau sekarang mungkin sudah berlaku PPKM ini solusinya Pak, online. Saya dengar PPKM di Jakarta ada Ah, lagi. oke, Baik, betul, 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 Pak. Pak Zen, sehat-sehat Pak Zen ya. Tetap semangat Ya, sehat-sehat. sama. Terima kasih silaturahminya masih ada, masih berjalan baik. Kemudian juga apa namanya salam buat teman-teman di situ. Perusahaan Bapak ini sama yang di sebelah itu yang warna hijau-hijau itu Pak. Oke, ya. Langsung Terima Pak kasih ya Yudo Pak nanti. Zen. Oke, siap Pak. Sehat-sehat Pak Zen. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Oke.